adik-adik. Halo, bertemu lagi sama aku Kak Elis Dan aku Kak Jennifer. Nah, hari ini kita akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Yeay. adik-adik harus bersemangat ya. Ayo semangat. Kita akan menaikkan lagu pujian. Ayo semuanya, ayo berdiri, berdiri, berdiri. Yeay, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang kau berikan pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ.
Oke adik-adik, hari ini kakak mau ajarin kalian lagu baru. Kira-kira apa ya kak? Ayo apa? Pokoknya kayak gini. Kayak gini? Kayak gini. Kira-kira apa ya kak ya? Yuk Ayo. adik-adik di rumah ikutin kakak ya. Oke? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo adik-adik, gimana tadi lagu barunya? Seru kan? Seru dong, ya kan? Nah, ayo sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik kita duduk. Nah, oke, ayo kita menyembah Tuhan bersama. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu.
Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberi kami pengertian agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh kakak-kakak ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Tuhan supaya kami mau dengar-dengaran ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Halo, bertemu kembali dengan Kak Heni menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana adik-adik kabarnya? Adik-adik tetap sehat kan? Semangat ya. Nah, kali ini Kak Heni akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semua. Tapi sebelumnya Kak Heni akan menyanyikan sebuah lagu dan Kak Heni akan kasih clue-nya ya. Kira-kira kalian coba tebak nanti siapa tokoh Alkitab yang akan Kak Heni ceritakan ya. Oke. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa ya? Dia hendak melihat Yesus. Namanya siapa? Hai, turunlah, Yesus memanggilmu. Bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Sekali lagi. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia hendak melihat Yesus, namanya siapa? Hai, turunlah, Yesus memanggilmu. Bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu jawabannya? Siapa nama tokoh yang akan Kak Heni ceritakan kali ini? Ada yang tahu? Tadi cluenya naik pohon. Ya, terus orangnya pendek. Nah, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Coba. Siapa? Oh iya, benar sekali. Namanya adalah Zakheus, benar. Nah, mungkin adik-adik semua sudah tahu cerita tentang Zakheus ya, sudah sering mendengar. Tapi mungkin kalian juga ada yang belum tahu tentang cerita Zakheus. Enggak apa-apa, kali ini Kak Heni akan menceritakan kembali tentang siapa Zakheus. Dan apa yang terjadi dengan Zakheus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kakak akan memberikan video. Ya, kita akan tonton bersama-sama videonya. Siapa Zakheus dan apa yang terjadi dengan Zakheus? Yuk kita akan lihat. Hi, I'm Zacchaeus and this is Jericho where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever. And I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus, right over here. there. Hey, Come on. over here, Jesus. Hey! Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short.
He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it? He wants to be good now and you're just gonna let him? What about his past? What about everything he's done? Oh man, where's the smiting? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone! Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him and wanted to be his friend. Could he have done anything to stop God from loving him? No! What if he did something really, really bad? Would God stop loving him then? No! How about you? Will God ever stop loving you? No! Even though I had given Jesus a lot of reasons to be angry with me, he never gave up on me. He loves you like that too, you know. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah kita melihat tontonan video kita tentang siapa Zacchaeus. Nah, kalian sudah tahu kan? Jadi Zacchaeus adalah siapa? Ya, dia pemimpin pemungut cukai. Ya, pekerjaannya adalah mengumpulkan uang-uang pajak ya. Namanya pemimpin, dia mengumpulkan uang-uang pajak dari orang banyak. Nah, dia banyak uangnya adik-adik. Ya, karena dia itu mengambil yang bukan hanya sesuatu yang harus dibayarkan,
tetapi dia mengambil lebih adik-adik. Ya, dia mengambil lebih dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, sehingga dia banyak duitnya adik-adik. Ya, dia kaya raya, dia memeras. Nah, kalau zaman sekarang apa yang dilakukan oleh Sakius, ya itu perbuatan yang tidak benar kan adik-adik? Sakius mencuri ya, karena dia mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Nah, saat itu Sakius tentu saja adik-adik tidak punya teman. Tidak ada yang suka dengan Sakius ya, karena dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, apa yang terjadi? Suatu saat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Ya, semua orang banyak berbondong-bondong untuk menyaksikan, ya, untuk dekat dengan Tuhan Yesus, untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan. Nah, ketika Tuhan sampai di kota Yeriko, Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ya, wah, yang mana nih Tuhan Yesus? Dia belum sekali bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dia hanya dengar bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Dia menyembuhkan semua sakit penyakit. Ya, dia juga membangkitkan orang mati. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sakius penasaran adik-adik, seperti apa sih Tuhan yang dielu-elukan oleh orang banyak. Lalu terdengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Wah, penasaran Sakius ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa daya adik-adik, karena Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, Sakius tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Kan tadi Kak Heni bilang, dia punya keterbatasan, yaitu tubuhnya pendek adik-adik. Ya, sehingga ia susah sekali untuk melihat Yesus karena orang banyak berkerumun di sekeliling Tuhan Yesus. Tapi Sakius tidak putus asa adik-adik. Yang dia lakukan adalah dia cepat-cepat mendahului sebelum rombongannya datang. Ya, dia lalu naik pohon ara. Nah, dia tahu dan dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan berjalan melewati pohon itu. Jadi cepat-cepat dia naik ke atas pohon ara. Dan dia lihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Nah, kerinduan Sakius untuk bertemu Tuhan Yesus ternyata terkabul adik-adik. Benar, saat Tuhan Yesus berjalan dan tepat ada di bawah pohon itu, Tuhan Yesus memandang ke atas. Lalu Tuhan bilang, Sakius, turunlah. Hari ini aku mau singgah ke rumahmu. Wah, Sakius kaget adik-adik. Ya, karena kok bisa ya Tuhan Yesus bisa kenal nama Sakius? Kan belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Tapi Tuhan Yesus hebat loh, tahu dan kenal siapa Sakius. Nah, karena Tuhan Yesus memanggil, ya, cepat-cepat dia turun. Sakius turun dengan sangat gembiranya. Wah, Sakius sempat ragu adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus yang baik itu, Tuhan Yesus yang hebat itu mau berteman, berkawan dengan seorang Sakius. Wah, berbahagia sekali Sakius, ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus mau singgah ke rumahnya, mau main ke rumahnya. Dia buru-buru turun. Nah, lalu semua orang tadi apa adik ngomongin ya, kok mau sih Tuhan Yesus main ke rumahnya Sakius? Emang Tuhan Yesus nggak tahu ya kalau Sakius itu orang yang berdosa? Kok mau ya Tuhan Yesus jadi temannya? Wah, semua orang ngomongin tentang Tuhan Yesus dan Sakius adik-adik. Lalu Tuhan mengatakan apa? Kalau Tuhan sangat mengasihi Sakius. Walaupun masa kelamnya begitu jahat, ya dia melakukan banyak dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi Sakius. Dan lihat apa yang terjadi ketika Tuhan menunjukkan cintanya kepada Sakius. Ya, hidup Sakius mengalami perubahan adik-adik. Ya, yang tadinya dibenci sama orang, ya, yang tadinya orang gak suka berteman dengan Sakius, kini hidupnya berubah. Apa yang terjadi adik-adik? Sakius menyadari bahwa dirinya bersalah. Lalu dia bertobat. Dia mengatakan kepada Tuhan, karena dia gembira, Tuhan sayang sama dia, dia katakan begini, Tuhan,
ya setengah dari kekayaanku aku akan kasih kepada orang miskin. Dan kalau ada seseorang yang kurampas, ya akan kukembalikan uangnya 4 kali lipat. Wah, luar biasa adik-adik. Apa yang dilakukan Sakius ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia berubah pikirannya, ya, gaya hidupnya, kebiasaannya berubah adik-adik. Yang tadinya mungkin pelit, kikir, ya kan, tidak suka, tidak mengasihi orang lain, tidak peduli dengan orang lain, ya, kini sikapnya berubah, sifatnya berubah. Dia menunjukkan kasihnya dengan membagikan, ya, uangnya kepada orang-orang miskin. Dia juga mengembalikan uang yang dia peras 4 kali lipat. Wah, ternyata pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat Sakius mengalami keselamatan. Yang tadinya terhilang, yang tadinya hidup penuh dosa, ya, yang tadinya tidak punya teman, hidupnya gelisah. Saat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sangat bersukacita, ya. Saking bersukacitanya dia sampai dia ingin memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan agar menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa kita semua ini anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang dipilih, yang diselamatkan dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dulu kita sama seperti dengan Sakius. Hidup kita banyak melakukan dosa, hidup kita banyak melakukan pelanggaran, ya kan, menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan dengan gaya hidup kita yang lama. Tapi saat kita membuka hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, maka Tuhan mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Tentunya yang berkenan kepada Tuhan, ya. Tuhan ingin hidup kita diubahkan adik-adik, ya. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ya, membuat kita berubah, pola pikir kita berubah, tingkah laku kita berubah. Dulunya kita suka berbohong, tapi saat kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ya, kita berubah, kita jujur, ya, kita bicara apa adanya, tidak suka berbohong. Ketika dulu kita mencuri, suka berkata kasar, tidak hormat lagi kepada orang tua, tidak taat lagi kepada orang tua. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita berubah adik-adik, ya. Kita jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Nah, adik-adik semua, ya, ketika hidup kita diubahkan, ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana Kak caranya agar kita itu bisa mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hidup kita? Begini adik-adik, kalau adik-adik ingin undang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kalian dan mengubahkan hidup kalian, ayo adik-adik semua datang kepada Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita undang Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Dan percaya adik-adik, ketika hidup kita, ya, ada Kristus di dalamnya dan kita ada di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi bersukacita, ya. Hidup kita itu penuh dengan kegembiraan, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan tentunya hati kalian akan menghasilkan buah-buah, ya.
buah-buah roh, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, ya kan? Nah, buah-buah itu akan dinikmati oleh semua orang adik-adik. Orang yang ada sekitar kita akan melihat, wow, ya Kak Heni sekarang berubah. Tadinya berbuat jahat, sekarang setelah mengikut Tuhan, dia baik loh. Nah, orang lain bisa merasakan buah-buah pertobatan kita adik-adik. Dan tentu saja ketika buah-buah itu jadi berkat buat orang lain, nama siapa yang akan ditinggikan adik-adik? Iya, nama Tuhan Yesus yang akan ditinggikan, yang akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik semua, tidak peduli masa silam kita, ya. Apakah kita tuh orang yang sangat berdosa, apakah kita itu melakukan sesuatu yang jahat di hari-hari yang lalu, atau mungkin saat ini kita masih senang untuk berbuat dosa, undanglah Tuhan Yesus hadir di hatimu dan kamu tinggal di dalam Tuhan, dan lihat perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup kalian. Adik-adik mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hatimu? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Nah, kakak percaya kalian semua anak-anak Tuhan yang hebat, ya. Kalian pasti ingin berusaha menyenangkan hati Tuhan, tidak mau lagi melakukan hal yang sama, ya. Hal-hal yang jahat kita tinggalkan, kebiasaan kita yang lama, hal-hal yang jahat kita hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, kakak undang kita semua untuk membaca firman Tuhan kali ini. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kak Heni akan tunggu adik-adik yang belum menyiapkan Alkitab, cepat ambil Alkitabnya. Ya. Sudah? Yuk kita baca dalam Yohanes 15 ayat keempat. Ulang ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, ya, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita akan berbuah. Nah, baik adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Nah, baik adik-adik, Kak Heni akan akhiri ibadah kita. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kak Heni mau berdoa buat kalian. Nah, Kak Heni tantang nih kalian semua. Siapa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Siapa yang belum undang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya? Angkat tangannya. Ya, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat. Kak Heni mau berdoa untuk kalian. Sudah? Sungguh-sungguh ya berdoanya ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami belajar tentang hidup Zakius. Bagaimana Zakius yang tadinya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakius mengalami perubahan
dia hidup sama seperti Tuhan Yesus, memiliki sifat seperti Tuhan Yesus yang berkemurahan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak Rocky dimanapun mereka berada, yang saat ini belum mengundang Tuhan Yesus hadir di hati mereka, di hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Engkau hadir di hati kami, hadir di hidup kami. Kami yang salah, kami yang penuh dosa, kami yang melakukan banyak pelanggaran. Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari yang terhilang agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Kami tidak mau melakukan lagi pelanggaran, kami tidak mau melakukan lagi kesalahan, kami tidak mau melakukan dosa-dosa Tuhan, tapi kami mau hidup taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik semua angkat kedua tangannya, Kak akan berdoa untuk kalian. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Turunlah sukacita, turunlah damai sejahtera yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya, dijauhkan dari malapetaka, rancangan-rancangan kecelakaan. Biarlah Engkau yang terus memagari anak-anak Rocky dimanapun mereka berada Tuhan, dengan hikmat, kekuatan yang dari Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Berkati kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan menaungi anak-anak Rocky, menaungi kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.